pada pagi hari ini siapa yang sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Ya, ada yang tidak masuk? Ada Bu Putih. Muti kenapa Muti? Sakit. Tanpa keterangan ya. Sakit apa tambah keterangan? Sakit. Sakit. Oke. Siapa lagi? Marsha, Bu. Oke, Izin. Izin. Bannya bocor. Oh iya. Ada lagi? Berarti hanya 2 ya? Ya, Ibu. Oke. Baik. Pada pagi hari ini kita tahu nggak teman-teman mau belajar apa hari ini? Sudah kesampil ya? Sistem pernafasan, Ibu. Oke. Sebelumnya teman-teman kalau di pas kalian berlari-lari itu, mengapa kita bernapas bisa terengah-engah setelah berlari-lari? Ayo, teman-teman pasti ada. Capek. Nafasnya udah habis. Berlebihan. Nafasnya udah habis. Meninggal Bu. Udah capek ngos-ngosan gitu ya? Iya, Ibu. Baik, terus kalau kalian apa yang kalian rasakan ketika membuang napas ya teman-teman? Lega. segar. Seperti gak punya masalah. Baik teman-teman, sebelum kita memulai, Ibu kasih LKPD dulu ya teman-teman ya. Kita kerjakan LKPD-nya dulu. Sudah berkelompok seperti yang saya sudah berikan? Sudah, Ibu. aman Bu. Oke, aman ya teman-teman ya. Nah, pas masuk LKPD nanti anak-anak bisa menuliskan nama anggotanya masing-masing ya, nama kelompok, kelas, sama materinya hari ini. Materinya hari ini sama ya kayak tadi ya, sudah pernapasan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu apa? Terus nanti kita itu dapat menganalisis gangguan atau penyakit dari sistem pernafasan. Oke, nanti jangan lupa untuk dibaca petunjuk penggunaan ya. Ini ada 7, dibaca dengan baik-baik, oke? Nanti jangan lupa untuk dibaca petunjuk penggunaannya. Nah, bacalah secara cermat dan seksama ya setiap panduan yang ada di LKPD. Terus selesaikan tugas-tugas yang ada di LKPD dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Dan jangan lupa gunakan sumber belajar dari berbagai sumber yang baik, modul pelajaran, buku pusaka didik, internet, dan sumber lainnya untuk menjawab pertanyaan. Nah, kalau sudah selesai, nanti dikumpulkan LKPD-nya tepat waktu atau waktu yang telah ditentukan. Dan kalau ada kesulitan, jangan lupa tanyakan kepada saya, tidak apa-apa ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Nah, di sini ada beberapa fase. Nanti anak-anak itu yang pertama itu ada fase 1 itu orientasi masalah. Nah, nanti anak-anak bisa membaca atau men-scan ini ya, QR code di depan ini atau di LKPD-nya yang sudah Ibu kasih di grup ya. Iya, Ibu. Terus nanti di fase 2 nanti teman-teman bisa menganalisis permasalahan yang didapatkan itu apa aja ya. Ada di fase 3 nanti identifikasi beberapa solusi yang layak yang bisa anak-anak pikirkan ya teman-teman ya. Ya Bu. Nanti jangan lupa sumbernya itu yang dipakai itu yang pasti ya, kayak Google Scholar atau Google Cendekia. Jangan yang blog-blog ya, karena yang blog itu kurang pasti, oke? Oke, siap. Nah, nanti di fase 4 bersama kelompok kalian nanti setelah didiskusi nanti kalian akan menghasilkan hasil diskusi yaitu berupa solusi. Nanti solusinya ini dimasukkan di sini, nanti lalu dipresentasikan, oke? Baik, Ibu. Oke, nanti juga yang 5 ini analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah seperti yang di 4 tadi ya, dipresentasikan juga. Baik, apakah ada pertanyaan di LKPD-nya ini? Aman. Tidak ada, Bu. Oke. Jadi 10 menit atau 15 menit teman-teman? 15 menit. 13. Waduh. 5. 15 menit aja ya. Iya, Ibu. Oke. Selamat mengerjakan ya 15 menit. Siap. Setelah anak-anak mengerjakan LKPD-nya, nanti Ibu akan memberikan post-test ya teman-teman, nanti bisa di-scan di sini. Nah, ini nanti post-testnya buat apa? Post-testnya itu buat kalian Ibu mengukur tingkat kalian pemahaman kalian itu sampai mana untuk hari ini, deh? Baik, Bu. Baik Bu. Kelompok
2 apakah ada masalah? Sebenarnya enggak sih Bu, tadi kita nyari lancar-lancar aja Cak. Tapi tadi kita tuh nemu lebih dari satu solusi, jadi ada sekitar 3 atau 4. Nah itu apakah dimasukkan semua atau hanya yang paling sesuai saja? Yang paling sesuai saja menurut Anda ya, yang paling benar aja gitu. Terus tadi itu tidak semua dari sumber yang terpercaya, maksudnya cuma dari Braille gitu, apakah tidak apa-apa ya Bu ya? Kalau Braille itu kurang pasti, soalnya kan jawabannya jawaban orang lain nih, jadi kayak nyontek gitu. Mungkin dari Anda bisa baca jurnal atau yang baca lainnya gitu, mungkin jangan Braille gitu ya. Berarti pakai yang dari jurnal aja ya Bu? Terima kasih Bu. Baik, kelompok mana yang sudah selesai ya? Kami Bu. Oh ya, kelompok berapa itu? 4. Oke, maju ya. Jangan lupa dikirim ke grup ya, biar bisa dipresentasikan. Iya, sudah dikirim, Bu. Oke. Baik, silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, dari video tersebut kami mendapatkan rumusan masalah ada 2, yaitu yang pertama kondisi penyebab masalah pernafasan pada pekerja tambang kapur. Dan yang kedua, pembangunan tambang kapur adalah kegiatan pertambangan dengan kadar pencemaran udara yang dapat mengganggu kesehatan. Baik, rumusan masalah yang kami dapatkan adalah yang pertama, apa paparan debu atau batu kapur dan gas pembakaran batu kapur yang berdampak negatif pada kesehatan saluran pernapasan pekerja tambang batu kapur. Yang kedua, bagaimana dampak aktivitas pengolahan batu kapur pada lingkungan kesehatan masyarakat sekitar. Kemudian ada beberapa solusi yang kami dapatkan. Yang pertama, memberikan pendidikan kesehatan dan keselamatan kerja. Pemerintah dapat memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pekerja tambang batu kapur tentang cara mengurangi resiko paparan debu dan gas berbahaya, serta pentingnya penggunaan perlindungan diri saat bekerja. Kemudian yang kedua, ada pemeriksaan kesehatan rutin, yaitu memfasilitasi pemeriksaan kesehatan rutin bagi pekerja tambang batu kapur guna mendeteksi dini gejala penyakit pernafasan dan memberikan intervensi media yang cepat. Yang ketiga, pengawasan lingkungan, yaitu dengan menerapkan kebijakan yang ketat terkait dengan pengelolaan limbah dan emisi gas dari industri pertambangan batu kapur. Selanjutnya, solusi yang paling tepat untuk masalah yang disebutkan yang di awal adalah menurut kelompok kami adalah solusi nomor 3, karena dengan adanya pemeriksaan kesehatan rutin, penyakit pernapasan akibat paparan debu dan gas berbahaya dapat dideteksi lebih dini. Hal ini memungkinkan untuk memberikan intervensi medis secara lebih cepat sehingga dapat mencegah perkembangan penyakit menjadi lebih parah. Solusi terbaik untuk masalah kesehatan akibat paparan debu dan gas berbahaya ditambah atau batu kapur, hulu desuk adalah dengan kombinasi pendekatan pendidikan kesehatan dan keselamatan kerja. Menggunakan kebijakan lingkungan dan pemeriksaan kesehatan rutin bagi pekerja tambang atau batu kapur. Dengan langkah-langkah ini, risiko kesehatan dapat dikurangi secara menyeluruh dan berkesinambungan, melindungi kesehatan dan pekerja masyarakat sekitar dengan baik. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 sudah presentasi. Selanjutnya Ibu akan memberikan materi penguatan tentang sistem pernapasan. Nah, sebelumnya mengapa kita bernapas terengah-engah setelah berlari? Karena capek, Bu. Butuh oksigen yang banyak, Bu. Ya, betul. Nafas habis. Ya, betul. Oke. Nah, biar kita tidak kepo-kepo banget, kita nonton video dulu ya. Ini bisa berkembang lebih baik. Tentunya pernah bukan? Apalagi ketika kita sedang berlari atau setelah melakukan aktivitas berat lainnya seperti olahraga. Nah, tapi tahukah
kalian mengapa kita bisa bernafas terengah-engah? Apa penyebabnya? Atau apa faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena ketika kita melakukan aktivitas yang berat, tentunya kita memerlukan energi yang lebih banyak. Nah, energinya ini dalam bentuk ATP. ATP ini dihasilkan dari respirasi seluler, yang dimana ketika kita melakukan respirasi sel, itu melibatkan oksigen. Sehingga oksigen yang kita gunakan itu akan berkurang dan akibatnya energi pun berkurang. Nah, ketika kita membutuhkan oksigen, maka kita mengambil nafas lebih dalam sehingga terlihat seperti terengah-engah, dan hal tersebut sangat mempengaruhi yang namanya frekuensi pernapasan. Jadi, semakin berat aktivitas yang kita kerjakan, maka frekuensi pernapasan semakin meningkat. Baik, kesimpulan yang kita dapatkan pada video ini berarti mengapa kita bernafas itu terengah-engah setelah berlari? Karena kalau kita kegiatannya semakin banyak, maka energi yang kita pakai itu semakin banyak. Nah, energinya tadi apa? Tadi ya ATP. Nah, kalau semakin banyak ATP yang dipakai, maka pernapasan kita semakin cepat. Semakin cepat berarti energi kita cepat habis. Itu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materinya teman-teman ya. Nah, di sini itu ada sistem pernapasan. Nah, pasti teman-teman sudah tahu ya sistem pernapasan itu apa ya. Nah, sistem organ yang dikenal sebagai sistem pernapasan ini berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara bebas untuk digunakan dalam metabolisme pembentukan energi. Nah, suatu proses ini dimulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga pengeluaran energi di dalam tubuh. Nah, manusia dalam bernapas itu menghirup oksigen dalam udara bebas, lalu dia akan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Ingat ya teman-teman ya, kita menghirup oksigen lalu membuang karbon dioksida. Oke, sistem pernapasan itu terdiri dari ada hidung, faring, dan laring. Terus ada sistem pernapasan bawah, itu ada trakea, bronkus, sama paru-paru. Pasti anak-anak tahu ya kalau bagian-bagiannya ya. Iya, Bu. Oke, ini ada anatomi, kita ingat kembali ya anak-anak ya. Sini ada hidung, pasti teman-teman juga punya hidung ya. Punya, Bu. Punya ya, alhamdulillah. Oke, hidung. Hidung itu adalah dinding yang terbuat dari jaringan ikat fibrosa dan tulang rawan. Terdiri dari tulang dan tulang rawan hialin. Nah, kelenjar sebasea besar dalam rambut melapisi permukaan luarnya. Epitel respirasi ini terdiri dari lapisan silindris bersilia dengan sel goblet dan sel basal. Ada concha nasalis superior, medius, dan inferior di dalamnya. Nah, pada umumnya lamina propria mukosa hidung itu mengandung banyak plexus pembuluh darah. Nah, setelah hidung itu ada sinus panasal, merupakan rongga-rongga berisi udara yang terdapat dalam rongga tengkorak yang berhubungan dengan rongga hidung. Nah, sinusnya itu ada 4, ada maxillaris, ada frontalis, ada ethmoidalis, dan sphenoidalis. Nah, terus ada alat penghidup. Selanjutnya ada faring. Nah, faring itu nanti lanjut ke laring. Ingat ya teman-teman ya, faring itu ada 3 rongga, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Selanjutnya ada setelah faring atau laring. Nah, lapisan laring ini itu tersusun dari epitel bertingkat silia. Nah, di sini epiglotis memiliki epitel selapis lempeng, tidak ada kelenjar. Nah, fungsinya laring ini untuk membentuk suara dan menutup trakea pada saat menelan. Nah, ingat ya teman-teman ya, di sini laring itu ada 2 lipatan mukosa, yaitu ada pita suara palsu sama pita suara atau lipat suara. Nah, celah di antara pita suara itu nanti disebut limak glotis. Nah, dari laring kita akan turun ke bawah yaitu ke trakea. Nah, trakea itu tersusun atas 16 sampai 20 cincin tulang rawan. Nah, kenapa kok bisa ada cincin? Ada cincin tulang rawan biar dia tidak tertutup ya teman-teman. Kalau tertutup kita nggak bisa napas nanti. Nah, celahnya ini diantaranya itu dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Nah, struktur trakea itu ada tulang rawan, mukosa, epitel bersilia, jaringan limfoid, dan kelenjar yang menyelami. Nah,
setelah kita nitrakea, kita turun lagi ke bronkus sama bronchiolus. Nah, ini sebenarnya sama teman-teman, cuma kalau bronchiolus itu adalah percabangannya dari bronkus, jadi lebih kecil lagi. Setelah bronkus lalu nanti bercabang lagi jadi bronchiolus. Kurang lebih sama ya teman-teman ya. Terus ada bronchiolus respiratorius. Nah, bronchiolus respiratorius ini itu merupakan peralihan bagian produksi ke bagian respirasi paru. Terus ada yang terakhir ada alveolus. Nah, alveolus ini itu ada di ujung-ujung bronchiolus ya teman-teman ya. Nah, di alveolus itu adalah kantong berdinding yang sangat tipis pada bronchioli terminalis. Nah, tempat itu alveolus itu tempat terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara yang dihirup kita. Nah, sel epitel di alveolus ini itu terdiri dari sel alveolar gepeng, sel alveolar besar. Sel alveolar besar ini nanti akan menghasilkan surfaktan pulmonar. Nah, selanjutnya pleura. Nah, pleura itu nama kerennya pembungkus paru ya teman-teman. Ada membran selosa itu namanya pleura. Nah, jaringan tipis ini itu mengandung serat elastin, fibroblast, kolagen. Nah, dia itu akan melekat pada paru, itu akan melindungi si paru-paru ini biar. Selanjutnya ada macam sistem pernapasan. Yang anak-anak tahu itu ada pernapasan dada sama perut ya. Nah, kita akan belajar lebih dalam lagi. Kalau pernapasan dada itu pernapasan dada otot yang berperan penting. Itu ada otot antar tulang rusuk ya. Teman-teman pegang dulu ya beda ya. Ada tulang rusuk. Nah, otot tulang rusuk itu nanti ada dibedakan jadi dua, yaitu ada otot tulang rusuk luar yang berperan dalam mengangkat tulang-tulang rusuk dan tulang rusuk dalam yang berfungsi menurunkan atau mengembalikan tulang rusuk ke posisi semula. Nah, selanjutnya itu ada pernapasan perut. Nah, pernapasan perut itu otot yang berperan aktif itu ada otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Nah, bila mana otot diafragma ini berkontraksi, posisi diafragma itu akan mendatar. Nah, hal itu akan menyebabkan volume rongga dada itu bertambah besar sehingga tekanan udaranya di dalamnya semakin mengecil. Nah, selanjutnya itu pernapasan ya. Dalam keadaan biasa, manusia itu membutuhkan sekitar 300 cc oksigen sehari atau dalam 24 jam atau sekitar 0,5 cc tiap menit. Nah, kebutuhan tersebut itu berbanding lurus dengan volume udara inspirasi dan ekspirasi biasa, kecuali dalam keadaan tertentu saat konsentrasi oksigen udara inspirasi berkurang atau ada sebab lainnya, misalkan konsentrasi hemoglobin darah berkurang. Selanjutnya ada penyakit gangguan pernapasan. Nah, di sini gua akan menyajikan penyakit-penyakit yang ada di tahu ya, yang sering didengar, yaitu ada influenza atau flu. Nah, flu itu menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Terus ada asma. Asma itu merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh bisa alergi seperti alergi debu, bulu ataupun rambut. Nah, terus ada tuberkulosis atau TBC. Nah, ini merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri tersebut nantinya akan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Nah, terus ada emfisema. Emfisema itu penyakit pada paru-paru yang mengalami pembengkakan karena adanya pembuluh darahnya itu kemasukan udara. Terus yang kelima itu, nah ini yang paling sering nih teman-teman nih. Ini adalah merokok. Nah, merokok ini dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran pernapasan dan jaringan di paru-paru ini. Misalkan sel mukosa nanti akan membesar atau tadi namanya hipertrofi. Terus ada kelenjar mukosa nanti bertambah banyak atau namanya nanti ada hiperplasia. Nah, bisa jadi terjadi radang ringan penyempitan saluran pernapasan akibat bertambah-tambahnya sel-sel tadi dan penumpukan lendir terus dan kerusakan alveoli. Nah, dari penyakit-penyakit ibu yang jelaskan itu ada kan dari adik-adik yang pernah mengalami atau pernah terkena? Saya, Bu. Kenapa sih? Saya dulu pernah kena influenza. Beberapa kali sih, mungkin waktu hujan atau mungkin pas kecapean itu kayak flu gitu, Bu. Tadi ada siapa lagi tadi? Dek Nara. Asap rokok ibu. Oh, asap rokok. Ya, sering banget di luar itu banyak rokok-rokok yang sembarangan. Jadi asapnya kena ke kita. Terus menyebabkan sesak napas. Baik. Baik, materi hari ini sudah selesai. Nah, sebelum
Sudah, Ibu. Tidak ada Ibu. Nah, masuk ya. Baik. Baik, kalau materi ini sudah selesai dan adik-adik sudah insya Allah paham semua. Lalu seperti tadi yang Ibu janji, Ibu bilang ya, kita post test dulu, oke? Nggak lama kok, soalnya hanya 10, nggak susah-susah. Oke, jangan lupa di-scan ya. Pengerjaannya 7 menit. Udah cukup ya 7 menit ya? Cukup, Oke, Ibu. cukup banget. Oke. Boleh dimulai sekarang ya. Iya, Ibu. Ibu izin scan ke depan boleh nggak? Boleh. Ibunya baik ya, lihat ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Ya, Ibu. Nggak sulit-sulit banget kan ya? Iya, Bu. Gampang. Oke, alhamdulillah. Oke, karena hari ini sudah selesai, waktunya sudah habis. Kita persiapan beres-beres dulu. Dan sebelum kita beres-beres, minggu depan kita agendanya itu ulangan harian ya. Ya, Ulangannya itu materinya dari pengertian tadi, pengertian dari bagian-bagian sistem pernapasan, gangguan, penyakit dan yang sudah kita pelajari ya, yang minggu lalu ya, sampai hari ini. Untuk soalnya apa Ibu? Soalnya pilihan ganda sama esanya satu aja, ya. Ya, Ibu. Baik, Ibu. Susah-susah kok, pasti kalian bagus-bagus nilainya, oke? Amin. Baik. Karena sudah waktunya udah mepet banget nih. Ya udah kita akhiri dulu ya. Ya, Ibu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.